Hollywood tidak akan berani membuat film fiksi ilmiah lagi. Sebelum tahun 2030, China akan kembali ke posisi yang seharusnya, menjadi satu-satunya mercusuar peradaban manusia yang mewakili masa depan umat manusia. Setelah melihat video ini, Anda akan menyadari betapa pentingnya pendaratan bulan China bagi dunia. Ini adalah langkah penting dalam komunitas takdir umat manusia. Karena pada hari itu, Hollywood tidak akan berani membuat film fiksi ilmiah lagi. Karena seluruh dunia akan tahu hanya China yang bisa menyelamatkan bumi ini. Pada Maret 1946, setelah Perang Dunia Kedua berakhir, Perdana Menteri Inggris Winston Churchill mengunjungi AS dan menyampaikan pidato tirai besi yang sangat terkenal, memulai Perang Dingin antara AS dan Uni Soviet. Setelah itu, dunia terbagi menjadi dua kubu, di mana AS dan Uni Soviet berusaha keras untuk menjatuhkan satu sama lain dan membuktikan kepada dunia bahwa mereka adalah harapan dan masa depan umat manusia. AS menggunakan semua media yang mereka kuasai untuk mendiskreditkan Uni Soviet, membuat dunia Barat dan seluruh dunia percaya bahwa Uni Soviet adalah negara yang jahat, terbelakang, bodoh, otoriter, dan brutal. Namun, perubahan yang mengejutkan segera terjadi. Pada tanggal 4 Oktober 1957, berkat kerja keras para ilmuwan Soviet, satelit buatan manusia pertama, Sputnik 1, berhasil diluncurkan ke luar angkasa dan mengorbit bumi selama 98 menit. Berita ini jelas mengejutkan dunia. Tidak ada yang bisa menyangkal bahwa eksplorasi ruang angkasa adalah bidang yang sangat maju, mewakili puncak teknologi manusia. Media Barat hening sesaat, mulai melaporkan berita ini dengan antusias, sepenuhnya mengakui bahwa ini adalah langkah besar dalam teknologi manusia. Dunia memuji prestasi Soviet. Hal ini langsung membuat AS sangat malu dan segera mempercepat pengembangan teknologi luar angkasanya. 2 bulan kemudian, AS berhasil meluncurkan satelit pertamanya dan menyiarkan secara langsung di televisi global. AS ingin menunjukkan kepada dunia siapa sebenarnya mercusuar peradaban manusia. Sayangnya, teknologi AS tidak cukup maju saat itu. Roketnya meledak hanya beberapa meter setelah peluncuran, mengubah acara siaran langsung menjadi bencana yang disaksikan seluruh dunia. Di satu sisi, ada prestasi besar Soviet. Di sisi lain, AS yang mempermalukan diri sendiri di hadapan dunia, membuat AS sangatlah panik. 5 bulan kemudian, AS akhirnya berhasil meluncurkan satelit pertamanya dengan mengerahkan seluruh kekuatan negara. Namun, dalam perlombaan luar angkasa ini, Uni Soviet selalu unggul dari AS di semua bidang. Pada tanggal 2 Januari 1959, mantan Uni Soviet berhasil meluncurkan pesawat luar angkasa Luna 1 yang berhasil meninggalkan orbit bumi dan melintas dekat dengan bulan. 8 bulan kemudian, Soviet kembali meluncurkan Luna 2 yang berhasil mendarat di bulan, benar-benar mengejutkan dunia. Luna 2 membawa 2 medali dengan lambang negara Uni Soviet. Pada bulan September 1959, Nikita Khrushchev dengan penuh kemenangan memberikan replika medali tersebut kepada Presiden AS Dwight Eisenhower. Presiden Eisenhower menerimanya dengan penuh kepahitan, diam 1000 bahasa. Uni Soviet bertanya kepada Amerika, siapa sebenarnya mercusuar peradaban manusia? Siapa yang mewakili puncak teknologi manusia? Siapa yang mewakili masa depan umat manusia? Wajah AS memerah karena malu. Ingin sekali mengubur wajahnya. Tidak berani berkata apa-apa. Kemudian, Uni Soviet berkata, media yang kamu kontrol tidak ada gunanya. Kami mengalahkanmu dengan kekuatan kami. Setelah itu, teknologi Soviet meledak dengan kemajuan yang luar biasa. Misalnya, pada bulan Oktober 1959,
Mereka meluncurkan Lunar 3, yang menjadi wahana pertama di dunia yang berhasil memotret sisi jauh bulan. Kemudian, Soviet meluncurkan Luna 9, yang setelah perjalanan selama 79 jam, berhasil mendarat di dekat lautan badai di bulan, menjadi pendaratan lunar pertama dalam sejarah manusia. Soviet menciptakan serangkaian pencapaian pertama dalam sejarah teknologi manusia, sementara AS hanya bisa melihat dengan iri. Pada tanggal 12 April 1961, Kolonel Penerbang Angkatan Darat Merah Soviet, Yuri Gagarin, dengan menaiki pesawat luar angkasa Vostok 1, mengorbit bumi sekali dalam waktu 1 jam 48 menit, dan kembali dengan selamat, menjadi manusia pertama yang melakukan penerbangan antariksa berawak, mewujudkan impian manusia untuk menjelajah luar angkasa. Gagarin menjadi manusia pertama yang mencapai luar angkasa, dan Vostok 1 menjadi pesawat luar angkasa pertama di dunia yang membawa manusia ke luar angkasa. Pada saat itu, semua orang di bumi melupakan perbedaan ideologi, melupakan persaingan Amerika Soviet, melupakan negara, ras, dan segalanya. Semua negara menganggap Gagarin sebagai pahlawan umat manusia. Pada saat itu, negara-negara barat lupa tentang tirai besi Soviet dan Perang Dingin. Tahukah Anda seberapa populer Yuri Gagarin saat itu? Jawabannya, hampir semua negara ingin mengundangnya untuk berkunjung. Bahkan negara-negara yang sangat anti-Soviet melupakan bahwa Gagarin adalah seorang prajurit Soviet, melupakan bahwa Uni Soviet adalah musuh mereka. Inggris, Jepang, Jerman, Prancis, Kanada, dan banyak negara barat lainnya, semuanya ingin mengundangnya. Semua negara di dunia berlomba-lomba memberikan medali kepadanya. Bahkan khawatir dia tidak akan menghargainya. Setelah kembali dari luar angkasa, Yuri Gagarin diundang mengunjungi Inggris, yang masih sangat kuat saat itu. Pada hari itu, jalan-jalanan di Inggris dipenuhi oleh orang-orang yang ingin melihatnya. Bahkan atap rumah pun dipenuhi oleh wanita yang ingin melihat pahlawan luar angkasa ini. Ratu dan Perdana Menteri Inggris menyambut Yuri Gagarin dengan penuh kehormatan, menganggapnya sebagai pahlawan yang mengubah nasib manusia. Di Inggris, Gagarin mengunjungi makam Karl Marx dan meletakkan bunga untuk menghormati guru besar komunisme. Akibatnya, makam Karl Marx juga dipenuhi oleh lautan manusia. Media Inggris langsung memberikan pujian tinggi untuk pemandangan ini. Apa itu ancaman Soviet? Ancaman komunisme? Atau apa itu Perang Dingin Amerika Soviet? Maaf, saat itu semua itu tidak ada lagi. Semua telah dilupakan oleh semua orang. Orang-orang Inggris menyembah Gagarin dengan luar biasa. Pada saat itu, jika Anda bertanya kepada orang Eropa, siapa mercusuar peradaban manusia, mereka tanpa ragu akan menjawab Uni Soviet. Jika pada saat itu Anda mengatakan Amerika ingin melakukan transformasi damai terhadap Soviet, tidak ada yang akan percaya. Pada saat itu, orang-orang Soviet sangat percaya diri. Amerika Serikat tidak punya apa-apa di hadapannya. Langkah Soviet tidak berhenti. Mereka terus maju dengan keberanian luar biasa. Tidak hanya mencapai 3 kemenangan dalam satelit buatan, eksplorasi bulan, dan pesawat luar angkasa berawak, tetapi juga mencapai pencapaian pertama dalam berjalan di luar angkasa, mengirimkan astronot wanita pertama ke luar angkasa, dan merencanakan stasiun luar angkasa pertama manusia. Dalam badai serangan ini, Paman Sam menjadi benar-benar bingung. Dari tahun 1969, selama 20 tahun, dunia adalah milik Soviet, mengalahkan Amerika. Banyak orang tidak meragukan bahwa Amerika telah kalah dalam Perang Dingin, terutama setelah perjalanan luar angkasa Gagarin. Amerika Serikat sadar bahwa jika terus tertinggal, mereka akan benar-benar kalah dan malu seumur hidup.
Pada tahun 1961, Amerika Serikat memutuskan untuk menerapkan kebijakan nasional secara besar-besaran, mempertaruhkan segalanya untuk memenangkan perlombaan luar angkasa ini. AS kemudian meluncurkan proyek Apollo, di mana lebih dari 20.000 perusahaan Amerika terlibat langsung dalam proyek ini. Dengan lebih dari 100.000 perusahaan dalam rantai pasukannya, termasuk 200 universitas terkenal, 80 lembaga penelitian, 120.000 orang bekerja di proyek Apollo. Dengan lebih dari 30.000 orang bekerja 7/24 penuh waktu, dengan lebih dari 15.000 insinyur. Setelah menghabiskan upaya besar-besaran, para astronot Amerika akhirnya menginjakkan kaki di permukaan bulan pada tanggal 16 Juli 1969. Sekarang, saya yakin pasti ada yang akan berkomentar bahwa pendaratan bulan Amerika Serikat itu palsu. Namun, video ini tidak membahas kebenaran atau kebohongan Amerika. Saya hanya ingin mengatakan, jika Amerika Serikat mampu menciptakan penipuan yang membuat 7 miliar manusia di seluruh dunia percaya, sementara 1,2 juta orang yang terlibat dalam proyek itu tidak membocorkannya, maka saya harus mengacungkan jempol dengan kemampuan AS ini. Lalu, apa yang ingin saya sampaikan di sini adalah tanggal 16 Juli 1969 adalah hari yang mengubah sejarah global dan pada dasarnya mengubah dinamika persaingan antara Amerika dan Uni Soviet. Karena mulai hari itu, Uni Soviet mulai menuju ke arah kemunduran yang tak terelakkan. Melalui peristiwa ini, Amerika Serikat akhirnya membuktikan kekuatannya, dan mulai saat itu menjadi mercusuar kemanusiaan sejati, mewakili masa depan dan nasib umat manusia. Mulai saat itu, Amerika Serikat secara penuh menggerakkan perubahan damai terhadap Uni Soviet dengan siaran non-stop di berbagai frekuensi, merayap Uni Soviet dan Eropa Timur, mempromosikan nilai-nilai Amerika. Sebelumnya, ini tak terbayangkan, karena Uni Soviet dahulu mewakili puncak teknologi manusia. Mulai saat itu pula, film-film fiksi ilmiah diproduksi secara massal, seperti jalur perak Hollywood. Di layar besar, tanpa ragu Amerika Serikat menyelamatkan umat manusia sendirian. Karena hanya Amerika yang memiliki teknologi seperti itu. Kemudian, dalam beberapa dekade cuci otak dunia, ide ini akhirnya meresap dalam pikiran manusia. Dan mulai saat itu, Amerika Serikat sepenuhnya menguasai luar angkasa, dan kemudian memulai proyek Star Wars, mengklaim membangun jaringan langit yang luas untuk menaklukkan Uni Soviet. Uni Soviet kelelahan oleh tekanan Amerika, dan akhirnya runtuh 30 tahun kemudian. Artinya, program Apollo Moon Landing hampir menjadi titik balik dalam persaingan Amerika Soviet. Sebenarnya, melalui cerita ini, saya ingin mengatakan bahwa banyak yang mengatakan Eropa menerapkan standar ganda, berlutut di hadapan Amerika, tetapi sombong pada China. Sejujurnya, saya pikir Eropa tidak berlaku standar ganda. Apakah Anda beradab atau tidak? Apakah damai atau tidak? Eropa sama sekali tidak peduli. Mereka hanya peduli apakah Anda memiliki kekuatan atau tidak. Siapa yang memiliki kekuatan, Eropa akan berlutut merayunya. Tidak peduli siapa mereka. Misalnya, pangkalan militer AS yang padat tersebar di seluruh Eropa, jelas Eropa akan berlutut di hadapannya. Artinya, jika yang ditempatkan di Eropa adalah tentara PLA, maka sudah pasti Eropa akan tunduk dan meminta perlindungan dari China. Artinya, kekuatan militer sangatlah penting. Setiap negara harus memperkuatnya secara menyeluruh. Tetapi, kekuatan militer bukan satu-satunya jalan. Karena ada dua hal yang bisa membuat Eropa tunduk dan berlutut. Pertama adalah militer. Dan yang kedua adalah teknologi. Hari ini, saya tidak akan membahas masalah militer. Tetapi, khusus dari sudut pandang teknologi, saya akan memberikan jawabannya.
Pada tahun 2030, satu-satunya mercusuar peradaban manusia di dunia hanya satu, dan hanya bisa menjadi China. Pada saat itu, akan terjadi banyak perubahan, seperti Hollywood tidak lagi berani membuat film fiksi ilmiah, karena kisah Amerika menyelamatkan umat manusia tidak lagi akan dipercayai oleh siapapun. Tahukah Anda seberapa menakjubkan pencapaian China di luar angkasa saat ini? Saya rasa tidak perlu menjelaskannya. Cari saja di Google. Karena pencapaian China bukan setiap tahun, tetapi setiap minggu, bahkan setiap hari ada berita baru yang menakjubkan. Semua rakyat Tiongkok sudah tidak lagi menganggapnya berita spesial. Serangkaian eksplorasi bulan, planet Mars, Bima Sakti, atau stasiun luar angkasa. Media China juga sudah malas untuk melaporkannya. Bahkan tidak selalu menjadi tren pencarian hot searching lagi. Saya sendiri juga sudah bosan untuk membuat videonya. Misalnya, setiap saat Anda bisa mendengar, pada tanggal 25 April, Shenzhou 18 diluncurkan. Sukses sepenuhnya. Lalu, pada tanggal 26 April, 3 astronot berhasil memasuki stasiun luar angkasa Tiangong. Pertemuan antara Shenzhou 17 dan 18 di luar angkasa. Atau, pada tanggal 30 April, pesawat ruang angkasa Shenzhou 17 berhasil meninggalkan struktur stasiun luar angkasa. Semua misi selesai dengan sukses. Atau lagi, pada tanggal 3 Mei, misi Chang'e 6 berhasil diluncurkan dan mendarat di sisi gelap bulan. Dan banyak lagi bla 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 bla. Karena pandangan China tidak lagi terbatas pada luar angkasa, tetapi China ingin menggenggam dan memanfaatkan bulan dan Bima Sakti untuk kepentingan bersama umat manusia. Menurut jadwal yang diumumkan oleh China National Space Administration, paling lambat pada tahun 2030, China akan mencapai pendaratan manusia di bulan. Tidak hanya itu, sekitar tahun 2030, China akan meluncurkan Tianwen-3, melaksanakan misi pengambilan sampel dari planet Mars, dan akan menjadi negara pertama yang melakukan pengembalian sampel dari planet Mars. Prestasi China di luar angkasa saat ini telah sepenuhnya melampaui Amerika. Sebelum tahun 2030, China akan kembali ke tempat yang seharusnya menjadi miliknya, menjadi satu-satunya mercusuar peradaban manusia seperti sejarah 5.000 tahun yang lalu. Ini adalah langkah yang tak terpisahkan bagi komunitas takdir manusia. Dan Anda akan melihat, pada saat itu, Hollywood tidak akan berani lagi membuat film fiksi ilmiah. Karena seluruh dunia akan menyaksikan, satu-satunya negara yang bisa menyelamatkan bumi adalah orang China. Salam Indonesia Maju!